Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fikrah Islamiyah kembali ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga dapat menambah wawasan Anda hari ini. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya, agar tidak tertinggal berita terbaru dari Fikrah Islamiyah. Sahabat Islamiyah, jin juga akan menghadapi kematian sebagaimana manusia. Setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti meninggal dunia, termasuk manusia dan jin. Namun, manusia biasa tidak pernah mengetahui bagaimana jin meninggal dunia. Hal itu hanya bisa diketahui dari beberapa teks keagamaan. Kematian tidak bisa dihindari seluruh makhluk Allah. Kematian pasti akan datang untuk jin, manusia dan makhluk bumi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman 26-27. Sahabat Islamiyah, lalu bagaimana jin meninggal? Apakah sama seperti manusia? Di antara hadis yang menjelaskan secara eksplisit tentang kematian jin adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari Abu As-Saib, yang pernah menjadi hamba sahaya Hisham bin Zahrah, ia berkata, saya pernah menjumpai Abu Said Al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang salat, maka aku pun duduk menunggunya. Setelah selesai sholat aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya ternyata seekor ular, maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Said mengisyaratkan agar aku duduk kembali, aku pun duduk. Setelah keluar beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau bertanya, apakah engkau melihat rumah itu? Ya, jawabku. Beliau bercerita, dahulu di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah ke peperangan Khandaq. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah mengizinkannya dan berkata kepadanya, bawalah senjatamu, aku takut engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraizah. Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah ia dapati istrinya berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun menyerbu ke arah istrinya untuk memukulnya dengan tombaknya. Ia telah terbakar rasa cemburu. Si istri berkata kepadanya, tahan dulu tombakmu terhadapku. Masuklah ke dalam rumah supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah. Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah, ternyata ia dapati ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya, lalu ular itu menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya. Tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu mati, apakah ular itu atau pemuda tadi. Kami pun menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah. Kami berkata, mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mintalah ampunan untuk sahabat kalian ini. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama 3 hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah setan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat Islamiyah, untuk mengetahui cara jin meninggal dunia, mungkin bisa juga merujuk pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Quran Surat Al-Hijr 18. Hadits Sahih Bukhari menjelaskan lebih detail tentang masalah ini. Ketika Allah menetapkan suatu urusan di langit, malaikat lantas meletakkan sayapnya dalam rangka tunduk pada perintah Allah. Firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini memekakkan mereka. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka mengucapkan, apa yang telah difirmankan Rabb kalian? Mereka menjawab, perkataan yang benar, Dia maha tinggi lagi maha besar. Setan-setan penyadap berita itu pun mendengarkan berita itu. Para penyadap berita itu posisinya saling bertumpuk-tumpukan.
Sufyan menggambarkannya dengan memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Jika setan yang di atas mendengar berita itu, segera disampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Kemudian, yang lain juga menyampaikan kepada setan yang berada di bawahnya hingga sampai kepada tukang sihir dan dukun. Terkadang setan penyadap berita itu terkena api sebelum sempat menyampaikan berita itu. Terkadang pula setan itu bisa menyampaikan berita itu sebelum terkena api. Lalu, dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir atau dukun membuat 100 kedustaan. Orang-orang yang mendatangi tukang sihir atau dukun pun mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu, dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Akibatnya, tukang sihir dan dukun itu pun dipercaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit. Hadis riwayat Bukhari. Hadis panjang yang diriwayatkan Imam Bukhari tersebut dalam konteks pernyataan tentang apa yang diyakini penyihir tentang hal-hal yang ia katakan, dan maksud hadis tersebut adalah untuk menjelaskan kemungkinan jin terbakar oleh api dari langit. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama jin bisa meninggal saat menjelma menjadi ular, seperti yang dijelaskan dalam hadis Imam Muslim di atas. Kedua, jin meninggal karena terbakar oleh api. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.